Semangat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, kita telah sampai pada pertemuan keempat Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024 dengan tema Menjadi Manusia yang Bersukacita karena Allah yang Adil. Kita masih akan mendalami kitab Habakuk, yakni Habakuk bab 3 ayat 1 sampai 19. Melalui doanya, Nabi Habakuk mengajak kita untuk mampu menjadi manusia yang bersukacita, terutama dalam situasi sulit. Karena dengan iman, kita meyakini Allah akan berlaku adil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan keempat ini, kita akan membaca, mendalami, dan merenungkan akhir kitab Habakuk, yakni bab 3 ayat 1 sampai dengan 19. Teks yang akan kita dalami berisi doa Nabi Habakuk kepada Allah. Dalam doanya, Nabi Habakuk mengadu sekaligus memuji, mempertanyakan sekaligus percaya. Doa Habakuk ini menyiratkan penghayatan iman yang benar, iman yang tekun, setia, bertahan walaupun dalam situasi sulit. Dengan penghayatan tersebut, orang beriman akan semakin memahami Allah yang adil. Orang beriman bisa mengalami aneka kebaikan Allah dalam kehidupan. Pengalaman positif tersebut membangkitkan optimisme yang membuat orang beriman mampu bersukacita dalam segala situasi. Kita diajak untuk sampai kepada penghayatan ini, sehingga kita dapat bersukacita dan optimis di tengah situasi sulit sekalipun. Marilah kita masuk ke dalam keheningan, kita mengundang Tuhan dalam pertemuan pendalaman kitab suci kali ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi. Kini kami akan mengakhiri bulan Kitab Suci Nasional 2024 yang bertema Allah Sumber Keadilan. Dampingilah kami dalam pertemuan keempat ini, agar kami mampu memahami sabda-Mu melalui teladan Nabi Habakuk. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Habakuk bab 3 ayat 1 sampai dengan 19. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman yang maha kudus, dari pegunungan Paran. Keagungannya meliputi langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya
Sinar cahaya dari tangannya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Di depannya berjalan Sampar, dan wabah mengikuti jejaknya. Ia berdiri dan berguncanglah bumi. Ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancur luluhlah gunung-gunung yang ada sejak purbakala, dan bukit-bukit yang berabad-abad menjadi rata. Itulah lintasannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan di bawah tekanan, dan tenda-tenda tanah Midian bergetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu menyala-nyala? Atau terhadap lautkah amarah-Mu ketika Engkau mengendarai kuda-kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busurmu telah kau buka telanjang, telah kau isi anak panah. Keluarlah sungai-sungai dari bumi yang kau belah. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya ketika cahaya anak-anak panahmu melesat dan kilauan tombakmu berkilatan. Dalam kegeraman, Engkau menginjak-injak bumi. Dalam murka, Engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pimpinan kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala tentaranya, yang datang seperti badai untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak-injak laut, timbunan air bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku mampu berjalan di tempat tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita menyimak dan mendengarkan bersama bacaan dari kitab Habakuk bab 3 ayat 1 sampai dengan 19 tersebut, sekarang marilah kita mendalami teks tersebut dengan dipandu beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, dalam ayat 2, agar Tuhan tidak murka, apa yang dipanjatkan Habakuk dalam doanya? Ungkapan mana
yang menyiratkan Habakuk memohonkan keadilan Allah bekerja? Kedua, Nabi Habakuk memohon agar Tuhan tidak murka dengan mengingatkan bahwa Ia telah menyelamatkan umatnya dalam lintasannya selama berabad-abad. Berdasarkan ayat 3-7, apa saja yang telah dilakukan Tuhan dalam lintasannya? Ketiga, Nabi Habakuk juga memohon agar Tuhan yang adil mengingat kuat kuasanya dalam penciptaan dan penyelenggaraan. Berdasarkan ayat 8-15, apa saja yang telah dilakukan Tuhan dalam karya penciptaan dan penyelenggaraan? Keempat, dalam ayat 17-19 dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, Habakuk mampu bersukacita di dalam Tuhan dan bersorak-sorai di dalam Allah Sang Penyelamat. Mengapa Habakuk mampu bersukacita dalam keadaan sulit sekalipun? Kelima, sejauh mana kekuatan doa, sebagaimana dilakukan Nabi Habakuk, membuat Anda bersukacita dan optimis karena Anda memiliki keyakinan bahwa Allah akan berlaku adil?
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, kita telah mencoba menyimak dan mendalami perikop kitab Habakuk bab 3 ayat 1 sampai dengan 19. Sekarang, marilah kita melihat beberapa poin penting pengajaran gereja berikut ini. 1. Akhir kitab Habakuk merupakan puisi berupa doa yang menghadirkan Allah sebagai sosok pejuang berdimensi kosmis yang memakai kekuatan-kekuatan alam untuk menghukum musuh dan menyelamatkan umatnya. Ia atau Tuhan akan berjuang melawan bangsa Kasdim yang membuat kehidupan bangsa Yehuda kelam dan penuh nestapa, sebagaimana dilukiskan dengan gambaran dunia pertanian dan peternakan saat itu. Kedua, walaupun situasi belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan, Habakuk tetap optimis bahwa Allah adalah kekuatannya. Ia menyatakan iman kepada Allah akan membantu bangsa Yehuda bertahan pada posisi optimisme. 3. Optimisme tampak dalam sikap batin Nabi Habakuk yang memohon campur tangan Allah dalam doanya. Meski seluruh kenyataan memang pahit, ia telah menata sikap batinnya sepanjang pengalaman religiusnya. Ia tidak menyesal atau bertanya lagi. Sebaliknya, ia justru bersuka cita, bersorak-sorai, dan beria-ria di dalam Tuhan, Sang Penyelamatnya. 4. Doa adalah ikhtiar atau usaha manusia untuk berdialog secara intensif dengan Allah, Sang Penyelenggara kehidupan, sekaligus Sang Sumber keadilan. Hanya melalui dialog dengan Allah, aneka macam pertanyaan, keberatan, sikap iman, dan keterbukaan terhadap semua harapan untuk dapat mengenali, menafsirkan, dan memahami jalannya sejarah dan masalah akan diperoleh seorang beriman. Doa membuahkan sikap batin yang tepat untuk memahami situasi yang terjadi, termasuk ketidakadilan. 5. Doa yang demikian pasti berlandaskan iman yang benar, iman yang tekun setia bertahan bahkan dalam periode krisis sekalipun. Iman yang benar adalah terus-menerus menaruh kepercayaan kepada Allah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, seperti yang diungkapkan pada Habakuk bab 3 ayat 17. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, setelah kita mencoba memahami dan mendalami teks kitab Habakuk bab 3 ayat 1 sampai dengan 19, juga kita telah mendengarkan beberapa poin penting pengajaran gereja mengenai teks tersebut. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membagikan hasil permenungan kita. Kita akan dituntun dengan 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, sejauh mana muncul kesadaran bahwa dengan menjadi manusia yang benar, umat beriman tidak akan mengalami hukuman? Kedua, kondisi-kondisi seperti apa yang membuat manusia menjauh dari sebutan sebagai orang benar? Ketiga, bagaimana upaya manusiawi
yang dilakukan untuk membangun disposisi batin atau sikap iman yang tekun setia bertahan supaya dapat menjadi manusia yang benar? Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda membagikan hasil permenungan berdasarkan 3 pertanyaan tersebut. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman kitab suci ini secara pribadi, silakan menuliskannya di dalam selembar kertas atau dalam buku harian pribadi. Jika membutuhkan waktu lebih lama, jeda video ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita masuk kembali ke dalam suasana keheningan. Marilah kita mempersembahkan doa-doa syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Bagi gereja di seluruh dunia, ya Tuhan, kami berdoa agar gerejamu tetap setia menjadi suara keadilan dan pembawa damai di tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Semoga kami semakin memahami panggilan-Mu melalui firman yang tertulis dalam kitab suci. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat dan bangsa, Bapa yang penuh kasih, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mereka senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran. Semoga setiap keputusan yang diambil selalu mengutamakan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh rakyat. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita dan kehilangan harapan, Tuhan yang penuh belas kasih, kami serahkan mereka yang sedang menghadapi penderitaan, penyakit, dan kekecewaan hidup. Semoga mereka menemukan penghiburan dan kekuatan melalui firman-Mu dan merasakan kasih-Mu yang selalu menyertai. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para umat beriman yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan, ajarlah kami untuk dengan hati terbuka menerima tugas dan perutusan yang Engkau berikan, baik di lingkungan gereja maupun masyarakat. Berikanlah kami keberanian untuk melayani dan menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Allah, semoga melalui pertemuan bulan kitab suci ini, kami semakin dikuatkan dalam iman dan semakin berani mengandalkan Engkau dalam segala situasi. Sebagaimana Nabi Habakuk yang tetap memuji meski menghadapi tantangan hidup. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan segala doa syukur dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas pendampingan-Mu, sehingga dalam pertemuan keempat BKSN 2024, kami semakin menyadari bahwa sukacita kami adalah sukacita orang benar, sukacita orang beriman. Kami bersyukur karena Dikau telah menyadarkan kami bahwa sukacita kami mengatasi situasi hidup kami. Dalam sukacita kami, mampukanlah kami untuk selalu berlaku optimis, karena kami yakin dan percaya bahwa Dikau adalah Allah yang senantiasa berlaku adil. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri pertemuan pendalaman kitab suci kita kali ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional 2024 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dengan berakhirnya rangkaian bulan Kitab Suci Nasional 2024, marilah kita terus menghidupi firman Tuhan dan menjadi saksi keadilannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga iman kita semakin dikuatkan dan kasih Tuhan menyertai kita selalu. Sampai berjumpa dalam pertemuan pendalaman iman selanjutnya. Tuhan memberkati.